Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal yang saya bahas kali ini teman-teman, melanjutkan pembahasan soal latihan mandiri ya, di soal SIMAK UI soal asli tahun 2019. Sekarang yang saya bahas nomor 13 teman-teman, 14, 15. Silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, jika fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 dan gx sama dengan ax tambah b dan g dot fx kurang 1 sama dengan 4x kuadrat kurang 14x tambah 11, maka di sini kita dicari tahu ya, yaitu ada pilihan, 4 pilihan. Nah, dalam pilihan ini teman-teman hafal ya opsinya. Kalau opsi A itu yang benar adalah 1, 2, dan 3. Oke, opsi B-nya adalah 1 dan 3 kalau benar ya. Dan opsi C 2, 4. Opsi C adalah 4 saja. Sedangkan opsi E adalah semuanya atau 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya pernyataan yang benar ya. Nah, coba kita jawab teman-teman. Kita berawal dari sini saja dulu ya, yang ini. Nah, diketahui bahwa fx-nya adalah itu sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 1. Nah, di sini gx-nya ax tambah b. Karena di sini g dot f x kurang 1, ada x kurang satunya, kita cari saja dulu yang fungsi adalah fungsi dari fx kurang satunya teman-teman. Nah, maka kita ganti di sini nih, yang 2 kurung x kurang 1 kuadrat. Artinya dianggap sebagai x-nya ya. Kemudian dikurangi dengan 3 kali x kurang 1. Kemudian ditambah dengan 1. Nah, kita sederhanakan sama dengan 2 kurung, kita sederhanakan yang ini teman-teman ya, x kuadrat kurang 2x tambah 1. Ini penjabarannya ya. Nah, ini kita kali masuk, diperoleh 3x tambah 3, baru tambah lagi dengan 1. Nah, sederhanakan lagi, ini diperoleh 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah dengan 2, dikurangi 3x ditambah dengan 4. Oke, sederhanakan lagi, 2x kuadrat dikurangi dengan 7x ditambah dengan 6. Nah, ini untuk fx kurang satunya. Nah, di sini untuk gx-nya x tambah b kita ubah ke bentuk g dot f ya teman-teman. Nah, untuk g dot f rumusnya gini kan. Jadi g kalau dot f kemudian ada x kurang 1. Oke, itu akan sama dengan g kemudian fx kurang 1. Nah, kita ganti aja nih di fx kurang satunya. Itu kan nilainya berdasarkan di sini teman-teman. Ya, saya sambung bagian di sini saja. Oke, di sini yang akan kita ganti ya, nilainya adalah g dot f kemudian x kurang 1 itu akan sama dengan g kurung fx kurang 1 kita ganti ya, 2x kuadrat kurang 7x tambah 6. Nah, ini ya. Nah, sekarang dari sini lagi teman-teman, ada gx-nya adalah ax tambah b. Nah, berdasarkan di sini, kita ubah ini nih, ini sebagai x-nya di gx itu. Maka diperoleh a dalam kurung ya 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 6. Oke, baru tambah b, gitu teman-teman. Nah, nilainya ini itu kan sama dengan ini kan, yaitu 4x kuadrat dikurangi 14x ditambah dengan 11. Nah, baru kita samakan. Oh ya, ini kita kali masuk dulu ya. Berarti ini tetap 4x kuadrat kurang 14x tambah dengan 11 akan sama dengan 2ax kuadrat dikurangi dengan 7ax ditambah dengan 6a ditambah b. Oke, kemudian saya cocokkan nih, yang 4 itu sama dengan 2a. Jadi 4 itu harus sama dengan 2a. Maka diperoleh a-nya pasti 2, gitu ya. Nah, kemudian 6a ditambah dengan b 11 akan sama dengan 6a tambah b. Berarti 11 itu akan sama dengan 6 kali a-nya 2 tambah b. Berarti b-nya langsung dapat ya, ini kan 12, berarti harus kurang 1. Oke, ketemu ya, dimana nilai a-nya sama dengan 2, benar. Nilai b-nya min 1, benar.
Nah, kita cek yang ketiga, f.g1. f.g. Kemudian nilainya 1. Nah, sekarang kita cek nih. f.g1 itu akan sama dengan f kemudian g1. Gitu ya. Maka f kurung G1 artinya kita cari untuk G1-nya teman-teman. Oke, saya batasi di sini saja. Untuk G1 berarti dia nilainya 1, A-nya diperolehkan 2 teman-teman ya. 2 kali 1, B-nya min 1. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya 1. Artinya F1. Nah, F1 kembali lagi ke Fx. Ganti nilainya 1. Berarti 2 kali 1 kuadrat. Kemudian dikurangi 3 kali 1 ditambah dengan 1. Nah, ini hasilnya adalah 0. Oke, karena hasilnya 0, maka 3 salah ya. Oke, yang keempat, fx bagi gx ya. Oke, fx kalau dibagi dengan gx sama dengan katanya x tambah 1. Oke, saya berawal dari sini, di mana fungsi fx-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah dengan 1 dibagi. Oke, dibagi dengan AX tambah B kan, A-nya adalah 2, berarti 2X kurang 1. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, di mana pembilangnya menjadi 2X kurang 1, ini pemfaktoran yang pembilang, dikalikan dengan X kurang 1, dibagi dengan ya 2X kurang 1. Nah, ini coret ya, bagian di sini. Nah, ini kan hasilnya adalah X kurang 1. Maka, karena di sini hasilnya X kurang 1, yang ini X tambah 1, maka 4 salah. Nah, berdasarkan di pilihan A, B, C, D, E ini adalah tidak ada pilihan yang benar ya. Oke, kita lanjut nomor 14. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R sehingga limit h menuju 0 fx tambah h kali gx kurang gx tambah h per k kuadrat kurang 1h sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 tambah k. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa baca saja ya. Nah, di opsinya ini ya, untuk 1, 2, 3, 4 sama dengan opsi sebelumnya itu teman-teman. Oke, bagaimana cara langkah kerjanya? Ini kan suatu limit teman-teman. Ada suatu definisi limit ya. Karena di sini kan katanya pertanyaannya ini ya, mana yang benar. Kalau F kemudian dikali dengan G, kemudian ada aksen, kemudian X lagi, itu berdasarkan aturan perkalian suatu dua fungsi. Yaitu ya, F aksen kali G aksen gitu saja ya, atau gini aja, fx dikali dengan gx gitu ya teman-teman, baru kita tambah dengan G aksen x dikali dengan fx. Oke, seperti ini teman-teman. Mungkin saya pindahkan ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, yang ini itu berdasarkan suatu limit turunan fungsi ya. Nanti kita akan gunakan yang ini teman-teman, aturan fungsi suatu turunan ya. Nah, kita ambil dulu yang bagian yang ini teman-teman. Oke, nah caranya gini, kalau ada limit ya h menuju 0, ini h ya, sorry. Nah, kalau yang di sini teman-teman, fx ini saya pisahkan ya, itu jadinya f kemudian x tambah h dibagi dengan k kuadrat kurang 1 ya, dikali dengan limit h menuju 0 kemudian gx dikurangi dengan gx tambah h dibagi dengan h. Nah, ini kan sama nilainya dengan ya x kuadrat kurang 1 per 1 tambah k. Oke, ini kalau kita ganti hanya 0, maka diperoleh fx saja bagian yang ini ya, dibagi dengan k kuadrat. Nah, ini k kuadrat kita faktorkan, jadinya adalah k dikurang 1 dengan k tambah 1. Nah, dikali lagi dengan limit h menuju 0. Nah, ini kan kita kembali ke sini ya, kalau ini kan perputaran dibalik saja ya teman-teman, berarti negatif nih. Kemudian ada fx, yang di sini kan gx, jadi tidak masalah. Jadi kita ambil fungsinya g saja, artinya menjadi minus g aksen x. Oke, sama dengan x kuadrat ya, dikurangi 1 dibagi 1 ditambah dengan k. Oke, nah ini bisa hilang ya, coret ini sama ini karena sama-sama penyebut. Nah, langkah selanjutnya diambil ini kali silang ke sini, ini kali silang ke sini. Nah, ini didepankan, jadinya adalah fx ya, dikali dengan minus fx dikali dengan g aksen x
itu akan sama dengan X kuadrat dikurang 1 dikali dengan K kurang 1. Oke, seperti ini ya jadinya teman-teman. Nah, ini kita biarkan saja dulu. Nah, untuk yang kedua, yang ini langkahnya sama seperti yang ini teman-teman. Oke, limit H menuju 0. Tentunya saya pisahkan, berarti limit H menuju 0 GX ya dibagi dengan K kuadrat kurang 1 kali dengan limit H menuju 0 ya dikali Fx dikurangi dengan Fx tambah 1 tambah H. Oke, dibagi dengan ya K kuadrat dibagi dengan H. Nah, ini akan sama dengan X kuadrat dikurang 1 bagi 1 kurang K. Nah, yang ini kita faktorkan. Nah, kebetulan di sini hanya tidak ada teman-teman. Di atas ini kita ambil ya sesuai ini saja. Berarti hilang ini limitnya ya. Jadinya adalah GX saja dibagi dengan yang ini kita faktorkan ya K kurang 1 dengan K tambah 1. Nah, kemudian dikali dengan ini juga teman-teman berdasarkan sifat dari si fungsi inverse ini ya, fungsi turunan ini teman-teman. Ya, untuk fungsi turunan ini karena dia juga terbalik negatif aja kita ambil jadi negatif ini kali ya negatif dari f aksen x ya seperti itu. Kemudian kita tulis kembali ruas kanan x kuadrat kurang 1 dibagi. Nah, ini saya keluarkan negatifnya agar bisa dicoret dengan k kurang 1. Berarti di sini jadinya k kurang 1. Oke, ini bisa hilang, ini bisa hilang, coret ya, tapi masih ada negatifnya nih. Nah, negatif ini saya kali ke sini negatifnya dan yang ini saya kali ke sini. Berarti jadi positif ya. Nah, jadinya adalah f aksen x dikali dengan gx. Ya, akan sama dengan ya x kuadrat dikurangi 1 dikali dengan k ditambah 1. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, karena di sini kita kembali ke fungsi ini, kebetulan yang ditanyakan seperti tadi ya, maka yang ini jadinya jadi f kali g kemudian aksen x ya itu akan sama dengan f aksen gx. Nah, f aksen gx ini yang kita ambil adalah yang ini, jadinya ya x kuadrat kurang 1 dikali k tambah 1. Oke, ditambah dengan g aksen fx. G aksen fx ini ya. Nah, negatif nih, ini negatifnya saya pindah saja ke sini jadi kurang ya. Ya, karena berdasarkan di sini juga kita ambil negatifnya saja. Berarti minus x kuadrat dikurangi 1 dikali dengan k dikurang 1. Nah, kita sederhanakan, sama-sama x kuadrat kurang 1 nih teman-teman. X kuadrat kurang 1, ini satu kesatuan dengan k tambah 1 dikurangi dengan k kurang 1. Nah, kemudian sederhanakan lagi ya, x kuadrat kurang 1, ini k-nya bisa hilang ya kalau hilangkan kurungnya ini, yaitu k tambah 1 kurang k tambah 1. Itu ya. Jadinya adalah x kuadrat kurang 1 ya dikali dengan ini jadinya 2 kali 2 ya maksudnya. Ya, mungkin saya depankan saja 2-nya. Ya, jadinya 2 kurung x kuadrat kurang 1. Nah, kita kembali ke satunya ya. Di sini f aksen g, fg aksen 0, berarti kita ganti aja 0 ya. Nah, kalau kita ganti 0, f kali g aksen 0 itu sama dengan berarti 2 dalam kurung 0 kurang 1 aja ya, hasilnya 2. Berarti ini benar. Oke. Kedua. Yang kedua adalah kita ganti C ya. Berarti kalau F kali G kemudian aksen C itu sama dengan 2 kali C kuadrat kurang 1. Hasilnya ya ini saja, oke, benar. 2 juga benar. Nah, yang ketiga mungkin di sini saja ya. Saya hapus bagian di sini. Oke, yang ketiga FG aksen K ya, jadi F kemudian kali G aksen kita ganti K sama dengan, nah di bawah saja ya, kita ganti dengan K jadinya 2 kurung K kuadrat kurang 1. Nah, ini salah ya, tidak sama, maka 3 salah. Keempat ya F kali G aksen 1
Berarti kita ganti 1 ya, berarti 2 dalam kurung 1 kuadrat dikurang 1. Ini jadinya 0, hasilnya 2 kali 0, 0. Maka 4 benar. Oke, jawaban yang tepat di sini tidak ada berdasarkan di pilihan ganda. Ya, jawaban benar adalah 1, 2, ya 3 salah, 4 benar. Oke, nomor 15. Ini nomor terakhir teman-teman. Jika jangkauan antar kuartil dari data berurutan X kurang 1, 2X kurang 1, 2X, 3X, 5X kurang 3, 4X tambah 2, 6X tambah 3 adalah 11, maka titik-titik. Jadi ini maksudnya pernyataan yang benarnya ya. Ya, kembali saya ingatkan teman-teman kalau opsinya adalah yang A 1, 2, 3, B 1, 3, C 2, 4, D 4, E semua benar atau 1, 2, 3, 4. Nah, dari datanya ini teman-teman, itu katanya jangkauan antar kuartil ya. Berarti bisa dikatakan ini adalah data pertama, ini data kedua, ya data ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, dari 7 data ini ada namanya kuartil tengah ya atau Q2, bisa juga dikatakan median. Nah, untuk kuartil tengahnya itu adalah yang bagian tengah-tengahnya teman-teman. Nah, kebetulan ini sudah dapat dan diketahui dia Q2-nya bagian di sini. Nah, ini adalah Q3-nya, itu yang ini. Nah, ini Q2 dan Q1-nya adalah yang ini, Q1. Nah, berdasarkan rumus dari jangkauan antar kuartil, itu rumusnya disingkat dengan J, ya, bukan jangkauannya, jangkauan antar kuartil kita singkat saja JAK, ya, JAK. Jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurangi dengan Q1, ya. Nah, jangkauan antar kuartil diketahui dia 11. Nah, 11 akan sama dengan 4X tambah 2, ya, dikurangi dengan, ya, 2X kurang 1. Oke, kita sederhanakan berarti 11 akan sama dengan, 4X ini kalau kita keluarkan kurungnya diperoleh jadinya 2X ya. Kemudian ini jadi positif berarti plus 3. Nah, 2X-nya di sini harus 8 karena 8 tambah 3 11. Maka diperoleh nanti X-nya adalah 4. Oke, kita dapat X-nya 4, maka data ini menjadi 3 di sini ya karena 4 kurang 1. Ini kan 2X ya, berarti 2 kali 4 8 kurang 1 jadi 7. Yang ini 2X jadinya 8, yang ini 3X jadinya 12, yang ini 5X kurang 3 ini jadinya 20 kurang 3 ya, dapat 17. Nah, yang ini 4X tambah 2 16 18. Nah, ini 6X berarti 24. 24 tambah 3 27. Oke, datanya teman-teman sudah kita dapatkan. Nah, sekarang yang satu mediannya adalah 10. Kita cek benar nggak median itu adalah nilai tengah. Oke, 1. Nah, ME itu sama dengan di sini di data dia nilainya adalah 12. Jadi satunya salah ya. Oke, salah 1. Yang kedua rata-ratanya adalah 13. Oke, kalau rata-rata teman-teman harus hafal ya, jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti 3 ditambah dengan 7 ditambah 8 ya, ditambah dengan 12 ditambah 17 ditambah 18 ditambah 27. Oke, kita bagi dengan datanya ada sebanyak 7 data. Nah, ini dapat berapa teman-teman? Saya hitung di sini 10, ini 20 berarti 30, yang ini 35. Oke, ditambah lagi 27. Kita bagi dengan 7. Ini diperoleh 92 ya. Berarti 92 bagi 7. Itu sekitar 13,1 sekian. Artinya apa? Rata-ratanya di sini 13 itu bisa kemungkinan dia benar ya, karena kalau kita bulatkan ya mendekati 13. Tapi berdasarkan di sini rata-ratanya 13 saja, maka dikatakan salah ya. Oke, yang ketiga, kuartil ketiganya adalah 17. Nah, kuartil ketiga itu adalah Q3 karena Q3-nya di sini diperoleh 18, maka barisan ketiga ini adalah salah. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang jangkauannya adalah 24. Nah, rumus jangkauan itu data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Nah, hasilnya adalah 24. Oke, jadi jawaban untuk nomor 4 benar. Oke, mungkin opsinya di sini tidak ada, tapi di sini tadi untuk yang nomor 2 teman-teman, yang mendekati tadi 13, kalau misalkan ini dia benar, maka jawaban 2 dan 4 benar, C. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, maka pembahasan saya sampai di sini. Semoga teman-teman bisa dipahami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.